Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang ketiga. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas masih tentang teks laporan percobaan. Tapi dalam kesempatan sekarang ada dua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat memahami cara menyusun teks laporan percobaan, dan yang kedua, siswa dapat membuat teks laporan percobaan. Baiklah, kita langsung saja. Cara menyusun teks laporan percobaan. Dalam menyusun teks laporan percobaan itu sama halnya dengan struktur teks laporan percobaan. Nah, untuk menyusun sebuah teks laporan percobaan, kita harus tahu dulu strukturnya. Kemarin kita sudah membahas masalah struktur dari teks laporan percobaan. Strukturnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada umum, dan yang kedua ada uraian. Nah, dalam penyusunan ini ada bagian-bagian lagi dari umum dan uraian yang lebih terperinci. Kita bahas satu demi satu. Yang pertama, di umum itu ada judul dan ada tujuan. Sedangkan di uraian itu ada bahan dan alat, ada langkah-langkah kegiatan, serta hasil percobaan. Dan yang terakhir adalah sebuah kesimpulan. Lebih jelasnya kita masuk bagaimana cara-caranya. Cara menyusun teks laporan percobaan. Yang pertama, kalian tentukan dulu judul penelitiannya atau percobaan yang ingin kalian lakukan. Nah, apa sih yang ingin kalian teliti? Berikan judulnya. Tentukan dulu judulnya. Yang kedua, tentukan tujuan dari penelitian kalian. Nah, setelah kalian udah tahu apa yang kalian teliti, tentukan juga tujuan dari penelitian tersebut. Karena sebuah penelitian, sebuah percobaan pasti ada tujuannya. Tidak serta-merta kalian melakukan tujuan tersebut, atau tidak serta-merta kalian melakukan penelitian tersebut. Nah, dan yang ketiga, kalian mengumpulkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Dalam penelitian otomatis butuh yang namanya peralatan-peralatan. Nah, ini termasuk ke dalam bahan dan alat. Dan yang keempat, melakukan langkah-langkah penelitian atau langkah-langkah percobaan. Dalam kalian melakukan penelitian atau percobaan, pasti ada kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah yang kalian lakukan. Nah, itu termasuknya ke dalam poin yang keempat. Selanjutnya, kalian melihat hasil percobaan atau penelitian. Setelah kalian melakukan percobaan dan penelitian, kalian bisa lihat hasilnya dari apa yang sudah kalian lakukan, serta baru kalian bisa membuat sebuah kesimpulan dari apa yang telah kalian teliti atau apa yang sudah kalian coba lakukan. Nah, dari 6 poin tersebut, tadi kita sudah bahas ada 2 hal yang masuk ke dalam umum dan 4 hal yang masuk ke dalam uraian. Nah, 2 halnya itu yang pertama ini poin 1 dan 2, judul dan tujuan dari penelitian itu masuk dari struktur umum. Sedangkan 3, 4, 5, dan 6 termasuk dalam uraian karena merupakan bagian-bagian atau uraian-uraian yang menjelaskan dari hal yang umum, hal judul dan tujuan dari penelitian atau percobaan yang kalian lakukan. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada 2 foto atau gambar. Yang pertama berkaitan dengan taplak meja, dan yang kedua adalah cara bercangkok atau mencangkok. Untuk gambar pertama, mungkin kalian masih agak bingung, tapi untuk gambar kedua pasti kalian pernah melakukannya atau sudah pernah mencoba melakukan
cara mencangkok. Nah, cara mencangkok di sini termasuk ke dalam teks laporan percobaan. Nah, untuk taplak meja nanti kita bahas contohnya. Nah, untuk taplak meja juga bisa termasuk ke dalam teks laporan percobaan karena kalian bukan yang membeli, melainkan membuat taplak meja tersebut. Kita lihat contoh. Di sini untuk membuat teks laporan percobaan, kalian sudah ada judulnya, yaitu membuat taplak meja. Setelah judul tadi ada apa? Ada tujuannya. Tapi sebelum tujuan itu ada beberapa kata yang bisa kalian buat. Contohnya seperti ini. Taplak meja kadang digunakan untuk menghiasi meja dan paling banyak tersedia di sejumlah toko dengan harga yang lumayan. Namun, apa kalian pernah berpikir untuk membuat sebuah taplak meja sendiri? Sebenarnya kita bisa saja membuat taplak meja sendiri yang biayanya malah relatif lebih murah. Itu penjelasan awalnya. Kedua, ada tujuan. Tujuan dari pembuatan taplak meja. Pembuatan taplak meja ini bertujuan supaya kita bisa memanfaatkan sejumlah barang bekas yang ada di sekitar kita. Jadi akan lebih bernilai serta bermanfaat. Itu poin yang kedua, ya. Tujuan dari percobaan kalian. Yang ketiga, alat dan bahan. Siapkan 2 meter kain perca, jarum dan benang, pensil, gunting, dan kertas, serta jangka. Selanjutnya yang keempat, langkah-langkah kegiatan-kegiatannya. Pertama, buatlah sebuah sketsa gambar terlebih dahulu di kertas dengan memakai jangka berdiameter 8 cm. Lalu gunting sesuai dengan pola jangka tertentu. Tempelkan pada kain perca, kemudian ciplak polanya dan gunting kain perca. Ulangi hingga 60 bulatan. Jahit pinggirnya, kemudian tarik lalu ditali. Ulangi sampai 60 bulatan. Langkah berikutnya, rangkaian bulatan satu dan bulatan yang lain untuk bentuk pola mirip dengan taplak meja. Sesudah membentuk sebuah pola seperti yang kamu inginkan, jahit bulatan satu dengan yang lainnya. Kemudian, sudah selesai membentuk taplak meja, maka kamu bisa merapikan jahitan tersebut agar terlihat lebih indah. Nah, itu langkah-langkahnya dalam membuat sebuah taplak meja. Hasilnya, jadilah sebuah taplak meja dengan beberapa kreasi tangan kamu sendiri. Sekarang kamu bisa meletakkan taplak meja tadi di meja ruang makan maupun di meja ruang tamu. Kamu bisa mengembangkannya sebagai peluang usaha yang sangat menguntungkan. Kesimpulannya, membuat taplak meja tersebut tidaklah sulit, namun kamu juga harus sabar dan telaten serta ulet dalam proses pengerjaannya. Sehingga hal ini akan mengasah dan mengembangkan sebuah keterampilan yang kalian miliki. Sekaligus kamu juga dapat menghemat biaya serta bisa menambah keuntungan bila kamu memanfaatkannya menjadi peluang usaha. Nah, berikut tadi yang sudah kita baca adalah contoh dari teks laporan observasi, di mana ada tujuan, sebelum tujuan ada judul, lalu tujuan, selanjutnya ada alat dan bahan, ada langkah-langkah kegiatan, serta hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, itulah cara membuat sebuah teks laporan percobaan. Dan untuk tugas kelas 9, nanti akan Bapak share di grup kelas berkaitan dengan struktur dari teks laporan percobaan dan juga bagaimana membuat sebuah teks laporan percobaan. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.